Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gufran akan mempresentasikan tugas kelompok membuat rencana bisnis, ya ide usaha dan penjelasan singkat. Ide usaha ini berawal dari melimpahnya persediaan pohon bambu di Indonesia. Ternyata bisa dijadikan sebagai peluang usaha baru yang cukup menjanjikan. Jika selama ini masyarakat luas hanya memanfaatkan batang bambu sebagai bahan bangunan rumah, kini bambu bisa sulap menjadi aneka kerajinan cantik dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Misalnya saja seperti aneka peralatan rumah tangga dari rumah, dari mulai alat makan, tambir, tempat tisu, tempat buah, lampu hias, figura, serta beberapa hiasan ruangan lainnya. Meskipun awalnya kerajinan bambu hanya diminati masyarakat daerah pelosok, namun seiring dengan maraknya isu global warming di lingkungan masyarakat dunia, kini banyak orang tertarik dengan menggunakan produk-produk ramah lingkungan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga tidak heran permintaan pasar kerajinan bambu kini semakin melonjak, bahkan tidak hanya menjangkau kota-kota besar saja, tapi juga sampai tembus di pasar mancanegara. Ya, ini adalah proposal usaha kerajinan saya. Usaha kerajinan unik dengan bahan bambu dan rotan. Ya, ringkasan proyeknya. Nama perusahaan saya CP Bambu Production, nama pemilik perusahaan Gufran atau bidang usaha kerajinan tangan, jumlah tenaga kerja 3 orang, pemasaran produk yang dipasarkan, tas bambu, keranjang, alat makan, tempat sampah, tempat tisu, tempat buah, lampu hias, alat dapur, serta beberapa hiasan ruangan lainnya. Sasaran konsumen atau pembeli wanita, pria, dan semua usia. Wilayah pemasaran lokal, kota, nasional, hingga internasional. Rencana penjualan tahun 2022. Penetapan harga jual 12.000 sampai 200.000. Keuangan modal nih. Untuk total pembiayaan proyek awalnya 1.410, pinjaman yang akan diajukan 2 juta. Yang kan waktu pengembalian 7 hari, hitungan per hari 500.000, hitungan per bulan 18 juta, penjualan per hari 1 juta, penjualan per tahun bisa mencapai 36 juta. Hitungan kuota per tahun 116 juta. Daftar riwayat hidup pengelolanya, nah kita rawat saja. Ya, langsung ke daftar isinya. Terdapat manajemen, pemasaran, keuangan, daftar riwayat hidup pengelola. Lalu dari daftar isinya ada judul kegiatan, status usaha, regional kegiatan, tujuan kegiatan, metode pelaksanaan produk, bahan baku, proses produksi, pemasaran, tipe produksi, strategi pemasaran, analisis SSSWOT, target luaran, target produk, target konsumen, target pendapatan, rencana biayanya, rencana biaya usaha, menghitung harga jual, lalu bab 5-nya organisasi pelaksana, personal, struktur organisasi. Bab 1-nya kita judul kegiatan, usaha pembuatan kerajinan tangan dengan membuat rotan, status usaha. Usaha yang akan dijalankan adalah usaha keterampilan, kreativitas, dan pengembangan. Usaha kerajinan tangan unik yang akan didirikan adalah jenis usaha kerajinan dengan skala kecil, dengan pengembangan menjadi industri lokal, nasional, dan mancanegara yang khususnya hanya memproduksi berbagai macam kerajinan tangan berbahan baku bambu dengan berbagai macam dan jenis yang menarik dan unik. Alasan memilih usaha kerajinan bambu ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Usaha kerajinan bambu adalah usaha fantastis jika dikembangkan, berpotensi besar. Produk yang dihasilkan
dari usaha ini itu suatu kebutuhan manusia sehari-hari, baik untuk hiasan, alat bantu, alat dapur, dan juga aksesoris bernilai tinggi. Bahan baku yang digunakan tidak terlalu sulit dan mudah didapat, hanya membutuhkan bambu dan atau rotan sebagai bahan utamanya. Mengembangkan dan menemukan kreativitas dengan membuat kerajinan yang lebih unik dan menarik lagi. Tujuan didirikan tujuan didirikannya usaha kerajinan bambu adalah untuk membangunkan kreativitas diri di dalam bidang kerajinan tangan, memanfaatkan bambu yang biasa-biasa saja menjadi yang lebih menarik lagi dan berjual nilai tinggi sebagai bentuk pembelajaran dalam berwirausaha, menciptakan peluang kerja buat para pengangguran untuk berkreativitas tinggi dan memperoleh penghasilan, memberikan simbol dan kebanggaan bahwa kita itu bangsa kreatif, memperoleh penghasilan untuk mencapai kebutuhan finansial. Metode pelaksanaan kerajinan yang dihasilkan adalah keranjang, tas, alat dapur, hiasan souvenir, tekap lampu, tempat pensil, tempat sikat atau pasta gigi, tempat sisir, tempat tisu dan lain sebagainya, dan yang lain-lain yang berbahan pertama bambu dan kemudian dibuat menarik dengan bentuk dan aneka ragam. Kerajinan unik produksi berdasarkan kreativitas yang dimiliki dan keterampilan kru dan anggota. Bentuk hiasan yang digunakan juga bisa melalui pesanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Benda-benda kerajinan dari bahan bambu dengan aneka ragamnya yang tidak digemari oleh kaum wanita, tapi semua gender dan semua usia. Ini contoh hasil keterampilannya. Dan bahan bakunya bahan bambu, kayu, tali rotan, tali dari plastik, alat yang bergaji, golok, dan lain-lain. Dalam produksinya, pertama kita harus hati-hati, waspada, penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Pastikan kita memilih terbaik, yaitu bambu yang muda dan tidak terlalu tua. Tidak semua bambu bisa kita pakai untuk membuat kerajinan, karena jenis bambu sangat banyak dan fungsinya pun berbeda-beda. Pastikan ranting-ranting sekiranya menghalangi langkah kita karena belum di kebun bambu biasanya dipakai sarang ular. Setelah bambu yang terkumpul, maka bambu diikat dan diawetkan. Dari bambu dan rotan dikumpulkan sesuai dengan fungsinya, seperti bambu yang besar dan tua. Untuk bahan kerajinan yang memerlukan batang yang kuat, bambu dan rotan dipotong dan dibelah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Bambu dan rotan mulai dianyam oleh perajin yang sudah terlatih dan diarahkan untuk membuat produksi yang diinginkan. Produk yang sudah jadi dikumpulkan menurut jenisnya, mulai mempercantik sehingga siap dipasarkan. Pemasaran segmen pasar yang dibidik adalah dengan target awal menguasai pasar lokal dengan membuat kerajinan yang dibutuhkan sehari-hari, pernak-pernik, tas, keranjang, dan lain-lain, dengan pengembangan ke kota besar hingga mancanegara. Diperkirakan dengan jumlah penduduk 5.462 jiwa misalkan, jika 5% dari jumlah penduduk yang menjadi sasaran pemasaran yang tertarik terhadap produk kerajinan bambu, maka akan ada calon konsumen sebesar 278 konsumen. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan cara membuka stand di depan di toko, pasar, bahkan di supermarket dengan asumsi 278, maka jumlah produk yang dihasilkan adalah kurang lebih 278 jenis produk per bulan. Tempat produksi yang dilakukan di daerah ini dikarenakan lokasi ini dipilih karena daerah penghasil bambu dan rotan terbaik. Strategi pemasaran: menyebarkan brosur, menempelkan masyarakat berbagai tempat, membuat stand atau galeri di tempat penjualan, menitipkan produk di toko outlet atau pasar, pembuatan website
pemasaran via internet, mengiklankan produk via media online, mendatangi langsung para konsumen, analis SWOT. Sebelum melakukan suatu usaha baru, kita perlu mengetahui hal-hal atau aspek-aspek yang berpengaruh terhadap usaha tersebut. Hal tersebut antaranya adalah aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan. Dengan melakukan analis terhadap hal tersebut, diharapkan usaha akan berjalan lancar dan sukses. Berikut adalah beberapa hal dari masing-masing aspek di atas. Dari strength, kekuatan, kerajinan bambu rotan menjadi kebutuhan serta dengan bentuk tampilan yang unik dan natural akan menjadi ciri khas disukai dan akan terus dicari banyak orang. Kerajinan untuk didesain berbagai kreasi bentuk yang menawan yang tidak membuat orang bosan. Bambu sebagai salah satu potensi kiranya dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan apabila dikelola dengan baik dan serius. Kelemahan yang perkembangan kerajinan ini dituntut untuk terus berkreasi menemukan hal baru. Banyaknya pesaing yang beroperasi di tempat yang sama, terutama produk yang berbahan plastik yang cenderung praktis dan murah. Opportunities, kesempatan, bahan yang digunakan mudah dapat. Pengolahannya cukup mudah dikerjakan oleh pengrajin, mendatangkan keuntungan cukup banyak. Studi kelayakan. Hasil dari produk kerajinan tangan ini sudah jelas layak dan telah dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek hukum, aspek teknis, aspek pasar. Target produk-produk yang akan dihasilkan adalah kerajinan bambu unik. Kualitas produk yang dihasilkan adalah kerajinan bambu tas rotan menawan yang kuat dan menarik karena hiasannya sesuai dengan jumlah konsumen yang ditargetkan. Produksi yang akan dihasilkan adalah 50 jenis produk per hari atau 1.250 per bulan, 25 hari pekerja per bulan. Target konsumen yang ditargetkan adalah semua gender, usaha, usia, dan profesi. Jumlah target rata-rata 50 orang per hari atau 1.500 orang per bulan. Target pendapatan. Jumlah pendapatan yang ingin diperoleh di setiap hari adalah 1 juta rupiah. Dalam sebulan dapat memperoleh 30 juta. Rencana biaya usaha yang akan dilakukan sebagai berikut. Bambu 36 buah, harga satuannya. Ini perencanaan biayanya, halus, lab, polister, catatan lain. Lalu ini rinciannya, total biaya 1.100.000, jumlah pengeluaran dapat dilihat di sini. Organisasi pelaksana personal pelaksana kegiatan usaha tersusun sebagai berikut. Calon investornya pengelola, calon pengelolanya manajer pendidikannya SMA, lalu petugasnya tugas produksi dan pengrajin sama. Lalu struktur organisasinya dari investor, pengelola, pengrajin 1, pengrajin 2, yang pengrajin 3. Penutup. Demikian proposal usaha kerajinan tangan dengan bahan bambu unik dibuat. Adapun tujuan proposal ini untuk memperkenalkan lebih detail tentang produk dan mengundang para investor untuk bekerjasama dengan membangun usaha kerajinan ini. Isi dari proposal ini itu terdiri dari perkenalan produk, rincian biaya yang dibutuhkan dalam memproduksi, analisis SWOT produk, organisasi. Semoga apa yang tertulis dalam proposal ini dapat dimengerti dengan mudah dan calon investor tertarik untuk bergabung dalam usaha ini. Atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih.